Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, melihat dari para saksi yang sudah dipanggil dan diperiksa KPK, kasus aliran korupsi dana bansos di Kementerian Sosial mengalir dari artis hingga petinggi partai politik. Bahkan ada sindiran kapan pejabat besar dipanggil KPK. Untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman. Mas Boyamin, selamat malam. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sylvia. Waalaikumsalam. Mas Boyamin, menurut Anda, saksi-saksi yang sudah diperiksa KPK sejauh ini ada Cita Citata, Effendi Ghazali, pengacara Hotma Sitompul, kemudian ada lagi tadi Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kendal yang terkait dengan aliran dana bansos. Apakah saksi-saksi tersebut sudah merupakan saksi-saksi utama, sudah tepat, atau sebetulnya yang besar-besar ini belum dipanggil? Metro TV mengundang saya kan tidak boleh ngomong cukup kan gitu kan. Pasti memang belum cukup. Gitu. Sayangnya Pak Effendi Ghazali kemarin kan mengatakan dewa-dewa itu tidak diperjelas siapa dewa itu yang dia maksud kan gitu sebenarnya kan. Nah, dan saya memang merasakan itu. Saya juga menyampaikan ke Metro TV tanggal 4 April nanti gugatan pra peradilan saya akan disidangkan untuk pertama kali atas waktu itu belum dipanggilnya Ihsan Yunus dan juga belum dilaksanakannya penggeledahan sebagaimana yang telah diizinkan oleh Dewan Pengawas KPK. Karena memang sekarang kan penggeledahan kan izin Dewan Pengawas. Dan saya sampai menyatakan data saya itu kan setidaknya 20 yang diizinkan oleh Dewan Pengawas, tapi yang dipakai atau yang dilakukan baru sekitar 5 maksimal 10 gitu kan. Nah, sebenarnya kan ketahuan ini yang mau digeledah itu mana-mana kan kelihatan sebenarnya. Maka nanti ya kita tunggu 10 yang lain itu atau 20 yang lain lagi atau 23 yang lain lagi yang belum digeledah itu mana. Mudah-mudahan dalam persidangan minggu depan itu tanggal 4 April itu sudah mulai terbuka. Saya tidak bisa memvulgarkan yang lebih banyak lagi, Sylvia, karena Pak Effendi Ghazali aja ya dewa-dewa. Tapi saya punya gambaran setidaknya kan sebagaimana yang pernah diungkap Tempo itu kan ada nama Madam, ada nama Herman Heri, kan itu. Dan termasuk Ihsan Yunus. Tapi yang saya punya datanya memang Ihsan Yunus. Waktu itu kan tidak dipanggil-panggil gitu kan. Padahal rumah orang tuanya sudah digeledah, adiknya sudah dipanggil. Terus kemudian maka saya terpaksa saya gugat. Baru kemudian setelah saya gugat seminggu kemudian dipanggil. Terus kemudian digeledah. Ya digeledah sudah lebih 2 bulan ya tidak dapat apa-apa. Nah, itulah proses yang sebenarnya saya ingin memperdalam dengan gugatan pra peradilan. Meskipun Ihsan Yunus sudah dipanggil, tapi saya tidak cukup hanya dipanggil saja, kan gitu. Yang penggeledahan belum, itu kan mana aja kan itu. Dan sebenarnya nanti saya berharap itu nanti ini kan sudah ada yang setengah dewa, mudah-mudahan nanti ada dewa yang juga bisa terungkap di situ. Dan apapun sekelas Pak Effendi Ghazali yang hanya menginginkan, katakanlah kemarin itu, misalnya jangan dewa-dewa aja, yang kecil juga dikasih. Nah ternyata perusahaan-perusahaan besar yang sampai 1 juta itu juga belum dipanggil misalnya pemegang sahamnya, komisarisnya, dan lain sebagainya, bagaimana memperoleh proyek itu, kan gitu kan. Justru kalau Pak Alex Marwata tadi, eufemisme bahasa itu katanya, oh tidak semua orang yang disebut di pengadilan harus dipanggil. Justru harus dipanggil gitu loh. Makanya untuk mengklarifikasi kalau sudah disebut di pengadilan itu lebih clear lagi. Dan dulu kan pernah saya ungkap itu, Sylvia, yang mengkreativitaskan perusahaan ini kan tidak hanya satu partai kan gitu kan. Saya nyebut beberapa partai. Terbukti kan kemarin di sidang ada disebut orang yang oknum yang berasal dari partai lain di luar PDIP, misalnya dari partai PKB, partai PAN, dan partai Golkar juga ada gitu, oknum loh ya gitu kan. Dan itu dulu saya hanya menyebut satu kan gitu kan, dan saya yakin waktu itu juga mengatakan lebih dari satu. Nah ini sudah mulai terungkap dan mestinya KPK memanggil itu gitu loh. Dan saya kira itulah yang dimaksud oleh Pak Effendi Ghazali dewa-dewanya gitu. Dan itulah saya berharap, dan mohon maaf gitu Sylvia kepada KPK itu sampaikan, ya kasihan terhadap saya, ini keluar bahasa orang Jawa saya gitu. Masa saya harus gugat lagi, setiap harus memanggil saksi kan gitu kan. Nanti harus gugat lagi pra peradilan, baru manggil dewa ini, gugat pra peradilan lagi, baru manggil dewa itu gitu kan. Ya tapi terpaksa kalau nanti harus begitu saya lakukan gitu ya, karena saya juga beberapa punya data, dokumen, dan juga sebagaimana yang diungkap majalah Tempo, ada beberapa yang sudah saya dalami. Maka ya
ini tugasnya KPK gitu loh. Karena Oke. ini harus diingat kutukan Mas ini bisa Boyamin, jadi nanti Anda punya data, Anda punya dokumen, Anda punya list nama tentunya. Apakah list nama yang Anda miliki, nama-nama yang terlibat, yang Anda duga terlibat, itu sama dengan nama-nama yang sekarang sudah disebut di pengadilan? ya bahasa normatif saya ya hampir sama, ada yang tidak sama. Kan gitu Silvia. Tolong jangan harus sama juga tidak gitu. Ada yang sama, ada yang tidak sama, dan bahkan ada yang baru lagi yang belum terungkap juga masih ada. Jadi ini tergantung kemauan KPK. Sebenarnya ini kan saya hanya untuk bahasa tanda kutip memaksa, mendorong atau menjawer KPK untuk menjalankan tugasnya secara benar. Itu kan yang paling utama. Dan Silvia harus diingat, saya itu kadang-kadang harus tidak membuka apa yang saya alami kan itu kan. Terus terang aja dari beberapa yang disebut dewa tadi ada yang melakukan pendekatan ke saya beberapa orang gitu. Ya justru saya malah yakin. Pendekatan untuk apa, itu justru kalau, Mas Boyamin? Ya untuk tutup mulut lah Silvia, mau apa. Ya saya harus perjelas, harus dengar langsung dari mulut Mas Boyamin. Saya tidak bisa menyimpulkan sendiri. Oke, Mas Boyamin, kalau menurut Anda sebetulnya apakah ini memang strategi KPK untuk mengumpulkan barang bukti sebelum memanggil nama-nama dewa-dewa yang tadi, atau sebetulnya ada kendala lain yang dihadapi oleh KPK? Pasti jawaban yang kedua, ada kendala. Karena bukti-bukti itu sudah ada, karena ini OTT Silvia. Dan saya aja yang partikelir dan seorang diri bisa mencari data misalnya berkaitan dengan harga selisihnya. Yang dulu saya ungkap itu kan hanya maksimal 180.000 per paket dari 300.000. Dan saya bisa mengungkap misalnya berasnya kutuan. Terus juga saya sampai ke Surabaya ngecek yang sarden, itu ikan sarden bagaimana itu harganya 4.000 dari seharusnya 12.000. Karena itu sardennya ikannya sedikit, yang diperbanyak airnya. Bahkan aluminium foilnya aja itu yang tipis yang kita kira-kira disobek Silvia aja bisa, jangankan saya yang laki-laki kan. Nah, itu sampai level itu. Dan KPK ya, saya yakin dan saya tahu, bukan hanya yakin ya Silvia kalau itu, saya tahu bahwa KPK punya data banyak dan memang hanya perlu didorong untuk mereka untuk melakukan ini secara maksimal. Tapi kan ya kasihan, maksud sekelas KPK harus didorong-dorong, harus dipaksa-paksa gitu. Jadi inilah yang gunanya. Tapi ya saya kan tidak bisa menuduh karena saya bukan lembaga resmi negara apapun, saya partikelir, maka cara mengungkapnya melalui pra-peradilan. Seperti kemarin ya memang saya sudah bisa itu. Baik, terima kasih Mas Boyamin Saiman, Koordinator MAKI telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.